Kemudian program Bekasi Mandiri. Program Bekasi Mandiri ini program yang menjadi harapan buat kita semuanya, karena tujuan daripada Basnas ini bagaimana bisa mengubah masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Masyarakat miskin, masyarakat duafa, kita ubah menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Caranya dengan diberikan pancing. Apa tuh Pak? Diberikan kail. Kail untuk memancing? Ya, diberikan kail sehingga dia bisa mendapatkan ikan. Nah, jadi ada program yang memang kita bagi-bagi sembako segala macam. Ada juga program seperti program Bekasi Mandiri, bagaimana kita memberikan modal, bagaimana kita bisa memberikan pelatihan buat para saudara-saudara kita. Adapun program Bekasi Mandiri yang sudah kami lakukan, kami memberikan modal buat para usaha-usaha kecil. Di samping itu juga ada pendampingannya, seperti yang kami lakukan di Muara Gembong. Itu masyarakat di sana kan nelayan. Kemudian kalau musim hujan begini kan mereka rata-rata tidak menelayan, tidak berlaut, gitu, karena memang gelombangnya tinggi, akan berbahaya buat nyawanya. Nah, kemudian isinya itu kita didik, kita bina, kita kasih pendampingan untuk mengubah buah mangrove menjadi wajik, menjadi minuman dan sebagainya. Kita berikan modal peralatannya, kita buatkan dapurnya, karena dapurnya itu nggak boleh menyatu dengan dapur rumah, gitu. Kemudian juga packagingnya kita buatkan supaya benar-benar rapih, gitu. Sampai sedetail itu ya Pak ya? Iya, sampai marketingnya. Marketingnya juga kita bantu. Salah satunya kita punya binaan di Sungai Jingkem. Jadi produknya produk Muara Gembong, tapi pemasarannya itu dilakukan di ekowisata Sungai Jingkem. Karena memang di Sungai Jingkem itu ada sekitar, kalau hari Sabtu Minggu ya bisa 2.000 orang tuh yang berkunjung sana. Itu kan pangsa pasar yang luar biasa. Kemudian geser lagi sedikit di masih di Muara Gembong, di Kampung Bluk-Buk, Desa Pantai Bahagia. Kalau tadi itu Kampung Beting, masih desa Pantai Bahagia. Itu juga kita berikan pelatihan dan bantuan modal Bandeng Presto. Jadi ibu-ibu juga di sana, ibu-ibu sana kita didik, kita bina, kita kasih pendampingan, kita modalin alat prestonya, kemudian juga freezernya, kemudian juga pelatihannya, packagingnya, semuanya kita bantu. Tujuannya bagaimana juga mereka bisa membantu keluarganya untuk mendapat tambahan penghasilan. Nah, kemudian untuk suami-suaminya kita berikan bumbu naga. Jadi bumbu naga itu alat untuk menangkap ikan. Kalau di darat kan adanya bubuk tuh, bubuk dari kayu itu, dari bambu. Kalau ini bumbu naga itu panjangnya bisa 30 meter ya. Bisa 30 meter dan itu taruh di laut. Nanti itu ikan terperangkap masuk ke situ, sehingga nelayan-nelayan itu kita berikan itu. Dan kemarin kita berikan 100 bumbu naga buat di Kampung Bluk-Buk. Di samping itu juga kami kerjasama dengan Basnas RI, di sana memberikan bantuan untuk budidaya kepiting dan sebagainya, itu juga banyak. Kemudian dari program Bekasi Mandiri, kami juga kerjasama dengan Basnas RI. Alhamdulillah di Kecamatan Sukakarya, tepatnya di Desa Suka Indah, Basnas RI itu sudah membentuk microfinance. Jadi microfinance itu suatu lembaga yang membantu usaha UMKM dan mikro. Jadi dibantu permodalannya, dibantu juga pendampingannya, supaya mereka tidak pinjam uang ke rentenir, tidak punya uang ke lintah darat, yang kalau kita sekarang tuh yang terkenal itu Bang Emok. Bang Emok ya? Iya. Alhamdulillah di sana sudah sekitar 200 pedagang yang dibantu dari microfinance. Dan Basnas Kabupaten Bekasi sudah mengajukan kembali pembukaan microfinance di wilayah tengah dan wilayah selatan. Karena di sana kan wilayah utara. Jadi saya juga kepengen dibuatkan di wilayah tengah dan wilayah selatan. Jadi rata ya Pak ya? Iya. Ya kita sedikit demi sedikit bagaimana membantu masyarakat supaya juga terhindar dari rentenir. Kemudian dari Bekasi Mandiri ini juga kami setiap tahun tuh memberikan gerobak barokah, kurang lebih 1 tahun tuh 150 unit itu. Waduh.
Dan itu dari tahun 2017. Jadi sudah berjalan hampir Ya, jadi 4 kalau tahun ya. di pelosok-pelosok, di kecamatan atau di mana-mana di Kabupaten Bekasi itu pasti itu akan terlihat gerobak barokah dari Basnas Dari Kabupaten Basnas Bekasi. Kabupaten Bekasi. Jadi kita berikan dan kita minta datanya kerjasama dengan pihak kelurahan atau desa ataupun dengan pihak kecamatan. Kemudian juga kami punya binaan tadi saya katakan di Sungai Jingkem. Ya, saya juga. Jadi kita buat warung-warung usaha di sana. Kemudian juga kerjasama dengan para pemuda, kerjasama dengan masyarakat di sana. Alhamdulillah, setelah kami berikan bantuan pembuatan sawah usaha dan tempo hari juga Pak Bupati hadir di sana. Alhamdulillah itu dampaknya luar biasa. Ketika hari weekend, hari Sabtu atau hari Minggu, itu jumlah pengunjung bisa 2.000 orang. Oh, membludak ya Pak. Iya, walaupun sekarang kondisi pandemik itu dijaga, jangan sampai terlalu rapat gitu. Tapi masih tetap buka Masih, ya Pak? masih buka, Mungkin untuk tapi pengunjungnya dikurangi tetap ya. dijaga protokol kesehatan. Oke. Nah, kemudian tepat di penyeberangannya, kalau kita ke Jingkel harus naik perahu. Nah, itu di Jembatan Cinta, kita juga membuat gerobak usaha. Jadi gerobak usaha model kayak kontainer kita buatkan. Bagaimana daerah wisata itu juga biar kurota ayun, biar enak dilihatnya gitu. Yang agak besar kita kasih gerobak usaha, kemudian pedagang-pedagang kecilnya di sana kan banyak yang menjual gorengan keripik udang gitu. Keripik jengkol ya Pak? Iya. Yang banyak tuh tuh keripik di sana. udang di sana. Lalu kan sangat kurang higienis gitu kalau yang jualannya itu terbuka seperti itu. Nah, Basnas dalam hal ini memberi bantuan, itu kita kasih etalase supaya juga lebih bersih lah, lebih lebih enak higienis. dilihatnya, Betul. Pak ya. Sehingga para pengunjung yang datang ke sana itu ya nggak jijik lah gitu. Di samping juga edukasi-edukasi yang kita berikan baik ke pedagang maupun kepada pemilik perahu dan operatornya, termasuk juga bagaimana menjaga lingkungan di sana. Iya. Kemudian dari program Bekasi Mandiri juga, alhamdulillah kami sudah mulai tahun kemarin 2020 itu memberikan bantuan kampung mangga. Kampung Mangga. Iya, seperti tepatnya apa, di Pak? Tanjung Air, itu di Kecamatan Bebelan. Jadi satu kampung itu kita kasih mangga. Kita kasih mangga, bibit mangga, mangga alpukat namanya. Saya langsung bawa itu dari Pasuruan. Sehingga diharapkan 5 tahun ke depan itu bisa berbuah dan punya nilai ekonomis. Ya. Sehingga kampung tersebut menjadi kampung mangga. Jadi ya caranya kita titipkan ke masyarakat, bisa satu Dirawat, rumah gitu ya. titip 5 pohon atau 4 pohon dirawat. Seperti itulah program-program Basnas yang kita lakukan. Yang terakhir untuk program Bekasi Mandiri, kami juga kerjasama dengan Bank Sampah Kabupaten Bekasi. Itu ada 20 bank sampah yang sudah menjadi binaan Basnas Kabupaten Bekasi. Sehingga kita kasih modal, mereka tergolong dalam ZMAT dan mereka itu memiliki usaha sembako. Jadi para anggotanya itu bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako seperti beras, kecap, minyak, gula dan sebagainya. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik dan mereka juga mendapat keuntungan. Hasil keuntungannya itu selain dipakai untuk modal kembali juga membantu masyarakat yang terkena COVID-19 kemarin. Dan sampai hari ini ketika terjadi musibah banjir, mereka sudah menjadi automatically membuka dapur umum. Jadi itu kepanjangan daripada Basnas juga. Jadi itulah program Bekasi Mandiri yang kalau saya ceritakan sebenarnya masih banyak lagi itu. Iya. Kemudian ada lagi program Bekasi Peduli. Peduli. Ini juga menjadi program unggulan dari Basnas Kabupaten Bekasi. Setiap tahun kita sudah membangun kurang lebih 150 unit rumah. Jadi kalau ada rumah-rumah roboh tuh lapor ke Basnas. Dan sampai tahun 2020, alhamdulillah Haji Amin ya. Kemarin kita sudah membangun dari tahun 2016 sampai 2020 sudah di angka 600 rumah yang kita bangun oleh Basnas Kabupaten Bekasi. Jadi setelah saya di Basnas, alhamdulillah sudah sampai tuh ke Muara Mati, Muara Pecah, Muara Bendera di Muara Gembong, kemudian juga ke Karang Indah tuh di Bojongmangu.
dari Sabang sampai Merauke itu sudah gitu. Dari sampai Dari Muaragembong ujung ke ujung ya. sudah. ya. Tanjung Air. Tanjung Air, kemudian juga Penombok, Belacang. semuanya udah kita sasapi, sudah kita silaturahmi ke masyarakat dan diberikan bantuan. Alhamdulillah, lalu kan program Pemda juga ada untuk Rutilahu. Betul, ada. Intinya kami selalu koordinasi dengan pemerintah setempat, baik dinas sosial, kecamatan maupun pihak desa dan kelurahan, sehingga tidak terjadi overlapping. Karena biasanya yang dilakukan oleh Basnas ada rumah-rumah yang roboh. Karena kalau menunggu bantuan dari lain itu kan agak lama. Dan alhamdulillah sejauh ini Basnas sudah melakukan seperti itu. Kemudian juga program Bekasi Peduli, mungkin nanti akan dijelaskan dari Pak Haji Amin. Situasi dengan kondisi sekarang ini, musim hujan, musim banjir, apa sih yang sudah dilakukan oleh Basnas, mungkin nanti Pak Haji Amin akan lebih detailnya. Segera catatan, kemarin kami sudah berbagi tugas, Haji Amin wilayah utara, saya bagian selatan. Saya kemarin mengunjungi ke desa Taman Sari, karena memang di sana ada perumahan dan warga kampung yang terkena angin puting beliung. Ya, bagaimana keadaannya di sana, Pak? Ya alhamdulillah, rumahnya tuh gentengnya pada kabur. Kasihan, mereka juga pada nangis pas saya datang ke sana. Pasti ya Pak ya, pasti nangis. Alhamdulillah kita kasih bantuan sembako dan uang, walaupun memang sedikit sekali, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Dan barusan juga saya mendapat berita ada angin puting beliung semalam, tepatnya di Kampung Pulau Murup, di wilayah masih Tambelang ya. Mudah-mudahan insya Allah kita mau ke sana, juga akan kita berikan bantuan sembako. Dan sekarang sedang tim Basnas sedang ke sana mencari data-data, mudah-mudahan juga bisa kita bantu. Dan untuk wilayah banjir ya nanti Pak Haji Amin akan menjelaskan seperti apa, karena memang juga kita sudah berkoordinasi dengan kecamatan, dengan desa, maupun kita juga memiliki relawan yang ada di Basnas gitu. Barangkali itu penjelasan mengenai tentang 5 program yang sudah kami berikan. Iya, terima kasih Pak Ajis ya. Mungkin kita ke Bapak Haji Amin ya. Mungkin seperti apa nih Pak untuk penjelasannya di program Bekasi Peduli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi apa yang sudah dijelaskan Pak Ketua Basnas Kabupaten Bekasi sudah panjang lebar berkembang dengan program yang sudah disampaikan. Itu program semuanya unggulan itu Pak. Dan masih berjalan sampai saat ini? Masih berjalan. Dari 5 program itu berjalan semuanya. Kemudian di samping dari 5 program itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten juga membentuk lembaga yang melaksanakan kegiatan, diantaranya kita bentuk BTB, Bekasi Tanggap Bencana. Basnas. Iya, Basnas Tanggap Bencana. Basnas Tanggap Bencana kita bentuk untuk membackup kegiatan Bekasi Peduli. Alhamdulillah waktu bulan Desember tahun 2020 kita sudah membentuk relawan dari 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Muaragembong, Sukawangi, Cabang Bungin, Babelan, Tambun Utara. Dari kesemuanya kita latih kerjasama dengan BPBD Kabupaten Bekasi, juga BTB Jabar dan BTB Pusat. Kita sudah melatih kurang lebih ada 25 orang. Terus juga ada yang dilatih dari mahasiswa, itu dari Pelita Bangsa dan Global Mulia. Nah sekarang pada saatnya kita melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan sekarang musimnya nih, musim banjir. Musim bencana ya. Iya. Siap tempur. Jadi kemarin saya sudah melakukan kegiatan monitoring. Kami kumpulkan semua relawan yang ada beberapa tempat tadi ya, kita sudah memberikan arahan bagaimana dari mulai sekarang musim penghujan sudah mulai terdampak, bisa gambaran kira-kira di titik-titik mana kita yang akan memberikan tempat bantuannya. Iya, karena yang akan kita siapkan mungkin kita akan memberikan sembako atau membuat dapur-dapur umum. Jadi dari relawan itu nanti yang menentukan titik-titiknya itu yang untuk wilayah utara. Kalau di wilayah tengah seperti Cibitung
karena kita juga sudah membentuk Jetmat itu cabangnya itu karena memang kita sudah memberikan bantuan kepada bank sampah kerjasamanya. Mungkin nanti dari bank-bank sampah yang ada kita akan membentuk relawan-relawan yang akan juga membuat titik-titik untuk dapur umumnya. Gitu. Kemudian kalau untuk daerah lain kita juga akan kerjasama dengan pemerintah setempat baik dari kecamatan maupun desa. Gitu.